Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Monita Dibasiam. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pajak. Nah, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2. Apa ini maksud dengan pajak? Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Kemudian selain pajak ada nama lainnya, yaitu retribusi. Apa itu retribusi? Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Meskipun pajak dan retribusi berbeda, namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber pendapatan. Contoh retribusi antara lain itu seperti karcis parkir kendaraan, karcis pasar, karcis masuk terminal, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi pajak dalam perekonomian. Nah, fungsi pajak dalam perekonomian ini ada 4, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara atau pengisi kas negara. Berikutnya yang kedua ada fungsi pembiayaan, yaitu sebagai sumber untuk membiayai berbagai macam kegiatan negara maupun pembangunan. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi, atau yaitu pajak yang difungsikan untuk menstabilkan roda ekonomi bangsa. Yang terakhir, yang keempat ada fungsi retribusi perdagangan, yaitu sumber keuangan dari pajak digunakan sebagai pembiayaan penggunaan fasilitas umum dan untuk menciptakan kesempatan kerja. Nah, jenis-jenis pajak di Indonesia ada yang berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung itu pajak dibedakan menjadi 2 macam. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh dari pajak langsung itu antara lain PPH atau pajak penghasilan. Ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua pajak tidak langsung. Contohnya seperti PPN, pajak pertambahan nilai, bea materai, cukai, dan pajak penjualan barang mewah. Nah, berikutnya berdasarkan pihak yang memungut. Pajak dibedakan menjadi 2 macam juga. Yang pertama ada pajak negara, yang kedua ada pajak daerah. Contoh dari pajak negara, PPH, pajak penghasilan, sama seperti pajak langsung. Kemudian PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian pajak pertambahan nilai, PPN, bea materai, cukai, dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, contoh dari pajak daerah yaitu seperti retribusi parkir, pajak tontonan, pajak reklam, dan retribusi terminal. Kemudian berdasarkan sifatnya, jadi jenis pajak berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi 2. Ada pajak objektif dan pajak subjektif. Contoh dari pajak objektif yaitu PPH atau pajak penghasilan. Contoh dari pajak subjektif seperti PBB atau pajak bumi dan bangunan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Nah, kemudian unsur-unsur yang digunakan dalam perpajakan itu apa aja? Unsur-unsur dalam pajak yaitu ada subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, tarif pajak. Nah, apa sih subjek pajak? Subjek pajak yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak. Kemudian apa itu wajib pajak? Wajib pajak yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang diharuskan melakukan tindakan-tindakan perpajakan seperti mencari atau mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor Dirjen Pajak, terus menghitung besarnya pajak dan menyetorkan pajak ke kas negara. Nah, itu penjelasan dari wajib pajak. Kemudian objek pajak yaitu benda atau barang atau sesuatu yang menjadi sasaran pajak, seperti contohnya itu rumah, penghasilan, mobil, dan sebagainya.
Kemudian tarif pajak. Tarif pajak itu yaitu dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, kemudian prinsip-prinsip pemungutan pajak. Apa aja sih? Ada berapa? Prinsip-prinsip pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip kepastian, yang ketiga ada prinsip kecocokan, dan prinsip ekonomi. Penjelasannya yaitu prinsip keadilan itu pajak yang dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Terus prinsip kepastian artinya pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Kemudian prinsip kecocokan atau kelayakan artinya pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Kemudian prinsip ekonomi artinya pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan. Di Indonesia juga terdapat sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia itu ada Official Assessment System atau sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak sehingga wajib pajak hanya harus membayar pajak terutang. Kemudian ada Self-Assessment System atau wajib pajak menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayar. Kemudian wajib pajak membayar pajak terutang. Yang berikutnya ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang penentuan jumlah besar pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak. Misalnya, gaji karyawan dipotong perusahaan untuk membayar PPh atau pajak penghasilan karyawan tersebut, sehingga karyawan tidak harus membayar PPh-nya ke kantor pajak. Nah, sanksi-sanksi dalam atau kelalaian dalam membayar pajak bagi wajib pajak seperti ada 2 macam ya. Pertama ada sanksi administrasi atau sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yaitu dengan denda administrasi pajak dan bunga pajak serta kenaikan pajak hingga 50%. Kemudian yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang pada wajib pajak karena melakukan kealpaan atau kesengajaan dalam melanggar ketentuan yang diatur pada undang-undang. Sebagai berikut. 1. Kealpaan karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi tidak benar. Sanksi pidananya adalah pidana kurungan 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali pajak terutang. Yang kedua, karena sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanah tanpa hak NPWP atau nomor PKP, maka pidana kurungan paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali dari pajak terutang. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.